Gumilang Farm adalah sebuah entitas bisnis yang saya dirikan. Kita lagi ngelihat budidaya ikan nila, sistem rakit apung dan sistem sumbu. Selanjutnya, Gumilang Farm menggunakan kurang lebih 3-4 jenis instalasi hidroponik. Padahal bisnis di pertanian itu jauh lebih menjanjikan ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Teguh Gumilang di TGIF TV. Ketika kita melakukan budidaya, maka kita akan bersinggungan dengan yang namanya jarak tanam. Jarak tanam ini berfungsi untuk apa? Fungsi dari jarak tanam adalah agar satu tanaman dengan tanaman lain tidak saling berebut nutrisi atau cukup terbagi nutrisinya dengan baik. Hal itu perlu kita lakukan ketika kita melakukannya dalam budidaya konvensional, tidak seperti di hidroponik, khususnya dengan sistem Dutch bucket atau irigasi tetes, karena dengan dua hal tersebut nutrisi akan terbagi dengan merata ya. Berapa jarak tanam yang ideal? Sebetulnya jarak tanam yang ideal itu tergantung dari jenis tanaman atau dari jenis komoditi yang kita budidayakan. Misal, kita membudidayakan tanaman tomat atau tanaman cabai, biasanya menggunakan jarak tanam antara 50-60 cm. Kemudian, jika kita menanam tanaman kacang-kacangan, misalnya edamame atau kacang tanah, itu berapa jarak tanamnya? Itu di kisaran 25-30 cm. Nah, jarak tanam juga itu sangat mempengaruhi ketika kita melakukan budidaya dalam hidroponik, karena kita bisa melakukan di 3 fase. Fase pembenihan, kemudian fase peremajaan, dan fase pembesaran. Dalam 3 fase ini jarak tanam bisa bervariasi. Kalau kami biasanya menggunakan jarak tanam di awal untuk fase pembenihan dan peremajaan itu antara 10-15 cm. Kenapa? Karena pada fase itu tanaman tidak memerlukan space ataupun jarak yang terlalu besar. Tapi ketika nanti sudah masuk fase pembesaran, maka jarak tanamnya diperlebar. Biasanya kami menggunakan antara 25-30 cm per jarak tanaman. Nah, ketika dalam jarak yang lebih lebar, tanaman memiliki space yang jauh lebih besar dan jauh lebih renggang, sehingga tanaman memiliki rongga untuk perkembangan yang jauh lebih optimal, sehingga pembesarannya akan jauh lebih optimal. Nah, itulah kenapa jarak tanam ini penting, sehingga kita bisa menentukan berapa jarak yang optimal dari jarak tanaman komoditi yang kita budidayakan. Mudah-mudahan bermanfaat tentang penjelasan jarak tanam ini bagi kawan-kawan yang ingin berdiskusi dan bertanya. Silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah kita akan jawab pertanyaan dari kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.